Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama Kalsar Management. Nah, bicara wisata, bicara liburan, seperti yang saya katakan, itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan dari awalnya nih, saya itu orang Jakarta, pemirsa, bisa dibayangkan nih orang Betawi, itu biasanya betah wilayah, jarang jalan-jalan, nggak hampir, itu udah aktivitas yang bagi kita tuh kayak buang-buang uang, ya kan? Karena banyak banget urusannya nih, kayak urusan keluarga, bisa dibayangkan kan. Tapi di era sekarang kayaknya itu udah nggak berlaku lagi, karena saya aja udah minta terus nih, aduh harus jalan-jalan kayaknya. Walaupun ya tercapainya sih 1-2 kali, tapi paling tidak itu udah jadi satu kebutuhan, dan sekarang sudah mulai terbuka semua orang jalan-jalan atau berwisata, itu udah jadi satu hal untuk menurunkan maksud saya tingkat stres kita. Sekarang tadi dengar nggak sih ada radio katanya sekarang di Jakarta tuh tingkat stresnya paling tinggi loh, Kang Evan, Masya Allah. Di ASEAN pun paling tinggi. Paling tinggi kita ya stresnya tuh, Masya Allah. Polusi paling tinggi, stres paling tinggi. Ya udah paling parah. Nah, jadi udah paling bener wisata. Kabur dulu gitu sejenak ya. Itu kan sebenarnya kalau kita kabur, pemirsa, mengurangi polusi juga gitu kan, mengurangi orang-orang stres yang ada di satu wilayah juga, lumayan lah ya. Dan pastinya membuat kita jauh lebih sehat lagi, karena di antara manfaat wisata juga kita bisa lebih sehat, bisa lebih happy. Katanya kalau kita senang itu semua badan kita juga jadi akhirnya ikutan happy ya, sesuai dengan sugesti. Itu masuk nggak nih, Kang Evan ya? Ketika kita bahagia itu kan hormon-hormon dalam tubuh itu bereaksi dengan memproduksi sebanyak-banyaknya hormon-hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, yang mana itu bisa melawan sel penyakit, bahkan menyerang kanker. Beneran kan? Ya, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, makanya sebenarnya liburan ini salah satu solusi bagi kita yang stres sehari-hari. Bahkan kalau kita bicara dengan budaya orang Barat, Eropa dan Amerika, termasuk Australia juga. Pokoknya orang-orang kulit putih itu mereka selama 10 bulan, 11 bulan mereka sibuk bekerja untuk menabung. Menabung buat apa? Untuk berlibur. Makanya kalau orang Indonesia libur paling lama biasa berapa sih? 10 hari. Itu udah lama banget loh, udah menyita waktu cuti. Itu malas pulangnya. Itu udah kangen sambal, udah kangen jengkol. Tapi kalau orang bule dia bisa 2 bulan. 3 bulan. Dalam satu kali liburan berarti. Dia bisa 2 bulan, 3 bulan. Caranya itu menurunkan tingkat stres mereka. Kemudian ya kalau kita tidak perlu 100% mencoba mereka, tapi kita bisa lakukan itu dengan umroh, karena doa wisata umroh bisa juga kan? Bisa umroh dan sebagainya. Intinya gitulah. Dah luar biasa sekali. Ini benar-benar Kang pemirsa, berarti saya ini udah terbukti. Sebenarnya saya minta kepastian dari Kang Evan supaya lebih ilmiah gitu kan jawabannya ya. Alasan liburan tiap bulannya itu ya. Jadi dimohon orang tua, suami, keluarga mendengar ini siaran ini, dan pastinya ini kalau ada anak-anak yang nonton juga langsung bilang nih ke orang tua. Mama ya nonton, kita butuh loh wisata atau jalan-jalan. Tapi ya memang pemirsa, sekarang apalagi kalau kita bicara jalan-jalan, semuanya trennya nih di 2018 udah semakin mudah. Pesannya serba online kayak gitu-gitu ya. Bahkan sekarang juga udah banyak liburan yang kita tuh mau jadi warga lokal sana seperti orang lokal. Itu kan jadi tren juga nih di 2018. Couchsurfing istilahnya itu. Kayak gitu ya, luar biasa ya. Dan pastinya pemirsa kalau bicara wisata tadi, tapi jangan sampai lupa juga nanti kita jadi lalai nih kalau kita tidak ikut satu rombongan yang memang wisatanya sesuai dengan diri kita, itu wisata halal. Prioritaskan keislamannya. Nah, kalau negara-negara lain tadi kan udah dikatakannya ada Korea, itu pun sudah banyak nih, Korea ini wisata muslim gitu ya, ataupun negara-negara Asia seperti Malaysia atau Singapura. Tapi gimana kalau kita udah ke Eropa nih misalnya, masih bisa nggak sih nemuin yang namanya wisata halal? Ya, di Eropa sekarang lagi mengejarkan makanan halal juga. Ya kan? Wisata halal benar-benar digencarkan. Kayak contoh di Amsterdam kan ada warung Minang, ya kan? Itu ada memang, kita sudah dekat sama beliau, itu Minang, makanan Minang. Pasti kalau orang peserta ke sana pasti makan di sana. Terus apa namanya, di Amsterdam itu ya? Di Amsterdam. Di Swiss juga sama. Jadi sudah tahu karena melihat mayoritas Muslim terbesar di Indonesia. Jadi banyak yang melihat atau melirik wisata-wisata sana itu. Operator sana menawarkan wisata halal. Justru mereka pun menawarkan ke. Iya. Menawarkan karena pokoknya dilihat yang pakai kerudung gitu ya. Karena banyak orang-orang kita yang berhijab juga ke sana berwisata. Akhirnya operator sana melihat, oh iya, ini nih target mereka. Ya kan? Jadi banyak yang datang ke sini. Contoh di Spanyol atau Maroko. Itu banyak operator-operator datang ke sini. Karena ngelihat potensi Indonesia itu marketnya bagus. Ya kan? Memang Spanyol misalkan atau di Madrid gitu ya, ke ibu kota sana, kita di hotel
itu harus hati-hati juga. Belum tentu semua tuh halal. Ya, Nah, itu itu. gimana? Kadang-kadang Ya? kita di restoran, maaf, itu ada yang babi juga. Iya. Nah, itu harus hati-hati. Makanya ini pentingnya berangkat Penting. dengan Dengan travel seperti travel ini. halal juga ya, travel halal. muslim ya. Kita karena kalau kita kasih tahu dulu makanannya ibu bapak lihat di restoran itu lihat-lihat, jangan langsung kita main ambil Iya. ya, kita lihat dulu, Nggak baca lihat dulu. tulisannya, terus tulisannya juga nggak ngerti ya kan, makin. Udah gitu Betul. penyajian menunya kan menarik tuh. Iya, iya. Wah, main ambil ternyata. Iya. Betul. Dan kita tentunya pilih operator muslim. Ya. Jangan sangat jarang sekali. Oke. Jadi operator-operator yang maaf yang umum itu dia mau menggarap ke kita yang program muslim ya agak susah dia. Tapi kalau misalkan kita sudah ketemu dengan operator yang muslim, dia sudah tahu. Karena apa? Yang di request atau diminta sama travel muslim itu apa sih? Dia sudah tahu. Makanannya tentunya, sholatnya, destinasinya. Dia sudah tahu. Tapi di Eropa ada destinasi-destinasi muslim juga. Ada ke masjid rata-rata. Pokoknya itu nggak jauh kita dari masjid. Karena apa? Jangan sampai berpikir, oh di sana nggak ada masjid gitu kan. Iya, betul. Padahal oh tentu ada masjid. Makanya kita ya. disarankan apa aja yang harus dibawa ke sana. Ya kan? Kayak ya istilahnya untuk alat sholat dan sebagainya kita tetap bawa. Itu jadi hal wajib juga yang pasti nanti akan disampaikan ya kalau berangkat bareng sama duha wisata ya. Jadi ada nggak sih kalau misalkan berangkat bareng duha wisata nih, misalnya sebelumnya juga ada kayak pelatihan dulu, kayak dikasih tahu yang harus dibawa tuh ini jangan sampai ketinggalan, menjaga kehalalan tentunya. Ya, kalau ibarat kita umroh ada manasik dulu. Iya, manasik dulu gitu ya. Kita briefing lah. Kita briefing, kita sampaikan 1 hari sebelumnya. Biasanya kalau untuk Asia, mungkin kalau Asia kan sudah hafal rata-rata. Itu biasanya kalau kita mau briefing itu ke daerah-daerah, maaf ke negara yang contoh ke Spanyol, terus ke Aqsa. Mungkin orang melihat dengan di media itu kan khawatir. Nah, bicara Aqsa ini kan banyak yang bilang lagi kasus, lagi apa namanya tuh lagi perang ya, lah ya dan lain sebagainya. Itu contoh waktu saya di sana, gimana? itu ada ya hoax juga sih. Hoax juga. Broadcast kan dari teman-teman. Di Aqsa lagi ribut katanya gini. Kan saya di medsos kan bahwa saya lagi di sana. Teman ngabarin, lagi ribut katanya di masjid. Kita yang di sana nggak ada apa-apa. Kita lagi sholat nih. Lagi sholat. Nah jadi seperti itu yang mungkin orang akhirnya takut ke sana. Padahal selalu sudah di sana biasa-biasa aja. Dan di sana itu makanannya lebih terjamin halalnya sebenarnya. Makanannya enak, tentunya kan wisata juga tempat-tempat masjid dan sebagainya, makam-makam Nabi gitu ya. Dan tentunya aman sebenarnya. Aman ya. Aman. Jadi bisa untuk jadi tempat wisata ya, karena kan banyak kayak beberapa dari kita juga, jangan ke situ deh, lagi perang nanti takutnya jadi sasaran tembak ya, nyasar gitu kan, tembakan nyasar itu emang jauh atau gimana? Jauh sekali. Jadi antara Gaza sama Yerusalem itu bisa puluhan kilo, bahkan ratusan kilo jauh. Jadi aman kita. Jadi mungkin orang Indonesia yang dikhawatirkan, yang ditakutkan pada saat masuk imigrasi saja sebenarnya. Jadi saat imigrasi orang takut, bahkan mungkin karena pada saat kita di perbatasan itu dikasih tahu sama operator di sana. Jangan pakai kamera, jangan lain sebagainya, ya kan? Karena memang nggak boleh foto kalau di sana. Di perbatasan itu. Di perbatasannya ya. Nah, akhirnya orang takut dan tentara di sana pakai preman, pakai baju biasa, bawa senjata. Gimana orang nggak takut? Kalau bawa senjata, pakai seragam udah umum. Betul. Ya kan? Ini pakai pakaian preman, bawa senjata. Orang takut kan? Itu. Tapi kalau sudah masuk ke ke kotanya, biasa-biasa aman mereka. Bahkan mereka menghargai kita wisatawan. Ya itu juga jadi pertanyaan, dan itu pertanyaan pribadi juga sebenarnya. Takut nanti belum apa-apa udah ketangkap duluan. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mengikuti aturan-aturan berwisata di sana sih aman-aman aja ya. Aman-aman saja. Ini juga salah satu, saya melihat ini salah satu pentingnya berwisata dengan travel yang seperti ini. Karena saya mengalami kalau sendiri itu, mau sholat tapi di mana ya gitu kan. Masjid yang dekat di mana ya? Nyari lagi, susah-susah lagi. Tapi kalau ini kan bukan nyari lagi, udah langsung diajak ke sana. Kemudian makan juga udah langsung diajak ke sana. Kalau kita jangan jauh-jauh lah, Singapura aja, pas lapar, lapar. Lihat ke food court,
waduh, ini tulisannya nggak bisa saya baca semua nih kan. Karena tulisan mereka kan ini pasti nggak jelas nih kehalalannya kan. Betul. Nah, itu baru negara tetangga, apalagi ke Eropa dan sebagainya. Walaupun yang saya tahu kalau di Jepang itu sendiri, mereka jauh sebelum mereka menganggap Islam sebagai target market dalam wisata, mereka itu target marketnya orang Eropa, orang Amerika, orang Australia. Sehingga mereka mendahulukan kehalalan bagi Yahudi. Baik. Yahudi kan paling mirip dengan Islam soal syariat begitu dari Nabi Musa ya. Salah satunya kehalalan makanan begitu dengan cara-cara disembelihnya Yahudi, dimasaknya ala Yahudi. Sudah diikuti sebenarnya itu ya. Nah, itu sebelum Islam seperti ini nih. Populasinya hampir menjadi terbanyak, yang kedua senang berwisata. Ya, kemudian mereka mengubah target marketnya menjadi ke orang-orang Asia Muslim. Baik. Gitu, karena mereka dilihat sebagai potensi untuk berkunjung ke negara mereka. Memang sangat potensial, bagaimana tidak sekarang kita tahu sendiri bahwa warga Muslim gitu ya, masyarakat Muslim atau orang Muslim sudah menjadi mayoritas di mana-mana hampir ya. Bahkan di negara-negara yang dahulunya minoritas sekarang sudah semakin banyak lagi, jadi semakin meningkat lagi populasinya begitu ya. Dan kebutuhan untuk wisata seperti yang saya bilang semakin dibutuhkan gitu ya. Orang semakin ingin bebas dari stres gitu ya. Semakin banyak gitu. Jadi jangan khawatir pemirsa, kalau misalnya mau berwisata nanti kita juga bisa ketemu sama orang-orang Muslim gitu ya. Banyak nanti di tempat kita liburan itu banyak banget. Tapi mereka punya rombongan, jadi kalau pemirsa sendiri nanti bingung juga. Jadi nggak ada salahnya nih kalau kita mau pergi berwisata, apalagi kalau mau wisata liburan, paling enak kalau bareng-bareng, rombongan gitu ya. Nah, caranya tinggal gimana nih? Caranya tinggal gimana dong Pak Ridwan? Kemana kalau mau jadi rombongan bareng-bareng? Bisa kantor kita di di daerah Ciputat Timur ya. Tepatnya di belakang UIN. Di belakang UIN. Belakang UIN Jakarta ya. Atau Country World lah, orang mungkin sudah kenal sana. Atau bisa juga ke hotline kita di 0815 115 49601. Boleh sekali lagi? 0815 115 49601. Atau ke kantor kita 2274 1757. Baik pemirsa, dan kalau informasinya masih kurang jelas ada di layar kaca Anda. Tapi ini mau jeda dulu, jadi lihat nanti ya siaran selanjutnya, tetap di Inspirasi. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan story.